Kawanan pencuri kendaraan di Bandar Lampung kian merajalela. Terbaru, mobil pikap milik Tri Susilo, warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, raib. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku mendatangi rumah Tri Susilo, mengendarai minibus warna putih saat malam hari. Pencurian berlangsung cepat, tak sampai 10 menit dari mereka datang, pelaku merusak gembok pagar dan mencuri mobil di dalam garasi di depan rumah. Menurut korban, pencurian baru diketahui pagi hari. Ia yang baru pulang dari menginap di rumah kerabatnya mendapati mobilnya sudah raib. Itu posisi mobil terparkir di mana, Bang? Mobil terparkir di garasi di rumah nenek. Dalam garasi, Bang, ya? Dalam garasi yang ada muatannya juga sih. Muatannya bambu dan bendera-bendera organisasi. Terus pelaku itu masuk dari mana, Bang, awalnya, Bang? Kalau pelaku masuk dari depan, ya kalau ngeliat CCTV dari tetangga yang ada itu ada mobil putih, jenis minibus, entah itu Trios atau Ras kita nggak tahu. Nah disitulah mulai kejadian. Rabu siang, pencuri pikap Tri Susilo belum ditangkap polisi. Pencurian telah dilaporkan ke Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seratusan motor pembalap liar yang disita polisi Pringsewu Rabu siang mulai diambil para pemiliknya. Selain menunjukkan STNK dan BPKB, pemiliknya juga diminta memasang komponen motor yang dilepas seperti kaca spion dan lampu. Pemilik motor juga dikenai sanksi denda sesuai peraturan lalu lintas. Aturan tambahan diberlakukan untuk motor yang menggunakan knalpot bising atau knalpot brong. Pemiliknya diminta menggantinya dengan knalpot standar. Knalpot bising itu kemudian disita polisi untuk dimusnahkan. Disita karena akibat dari nonton balap liar. Sekitar kurang lebih 60 kendaraan tidak bersurat atau tidak memiliki surat-surat sesuai ketentuan. Kita taruh di Polres dan kita persilahkan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan tersebut untuk melengkapi surat-suratnya dan bisa mengambil. Dan tentunya kami berharap aktivitas tersebut tidak diulangi karena sangat berbahaya. Yang diminta dari Bapak Kepolisian itu harus kelengkapan dari motornya sendiri, masih harus standar, dan surat-suratnya pun harus lengkap, STNK, BPKB, dan bikin surat pernyataan untuk tidak mengulanginya kembali. Itu anak Bapak itu perginya alasannya mau kemana itu, Pak? Alasan kepada kami, kepada orang tua mau beli kuota katanya, Pak. Giliran pas di tengah malam itu di bel diinformasikan bahwa nonton balap liar. Dan Seratusan motor ini disita dari para pemuda yang sedang menggelar balapan liar di Desa Buluk Karto, Kecamatan Gading Rejo Pringsewu pada Minggu malam lalu. Para pembalap liar kocar-kacir berusaha melarikan diri saat digerebek polisi. Pelarian para pembalap liar sia-sia karena lokasi sudah dikepung. Para pembalap liar kemudian diberi sanksi mendorong motornya hingga Mapolres Pringsewu. Setelah didata, para pembalap liar itu dibebaskan dengan syarat dijemput keluarganya masing-masing, namun motornya disita sementara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Nah, itu masa gak kasihan sama ibu? Para pengusaha BBM rekanan Pertamina di Mesuji terancam bangkrut karena diduga ada kecurangan pengiriman ke kios. BBM yang dikirim selalu berkurang tak sesuai dengan faktur dan nota saat sampai kios. Di antaranya kios BBM di Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang, Pematang. Salah satu pegawai kios ini mengatakan jumlah BBM yang sampai ke kios berkurang hingga 40 liter per pengiriman. Pengiriman setelah pengisian disonding lagi kurangnya 40,91 liter. 40,1 liter. 40,91 liter. Artinya itu enggak, maksudnya 40,91. 40 liter. 40 liter ya. Itu kemana, Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Korban lainnya adalah Sony Imawan. BBM yang dikirim ke kiosnya pernah berkurang hingga 70 liter.
Ia pernah komplain ke agen Pertamina, namun tetap diminta membayar penuh sesuai faktur dan nota. Para pengusaha kios BBM menduga ada kecurangan. Setiap pengiriman yang terjadi selalu losses. Losses itu bahkan sampai 40, bahkan sampai 80 liter. Dan itu tidak ada kejelasannya. Saya klaim losses dari pertama buka Pertasop sampai sekarang tidak ada satupun yang dibayarkan. Terus terang aja, kami pengusaha Pertasop kalau seperti ini akan bangkrut. Jadi saya minta dengan pihak terkait seperti Pertamina atau dengan vendor-vendornya, tolong dibenahi masalah pengiriman ini. Pengemudi truk tangki Pertamina mengatakan tidak tahu permasalahan hilangnya BBM itu. Sejak dimuat, tangki truk disegel dan baru dibuka lagi setelah sampai kios. Pengiriman minyak itu kok bisa sampai kurang itu Bang? Apakah dari Pertamina atau bagaimana Bang? Ya, keterangannya saya cuma ngantar aja Bang. Dari ngisi sana disegel, bongkar sini, buka segel. Ya udah, gitu aja. Di sana diukur nggak Pak kalau saat pengisian itu? Di sana ada kodenya itu Pak. Kodenya? Kalau ngisi itu kodenya itu ada. Kios BBM Mitra Pertamina hanya diperbolehkan menjual BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dexlite. Para pengusaha berharap ke depannya dapat membayar BBM sesuai jumlah yang diterima. Mereka juga menuntut Pertamina segera menyelidiki permasalahan ini. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Produksi padi di Lampung Utara awal tahun ini menurun drastis dibanding tahun lalu. Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian Lampung Utara, Tommy Suciadi, Rabu pagi. Penyebab turunnya produksi padi cuaca buruk sehingga banyak petani yang gagal panen. Berdasarkan data Dinas Pertanian Lampung Utara, luasan lahan tanaman padi 29.000 hektar. Selama tahun 2022, produksi padi mencapai lebih dari 120.000 ton. Namun tahun ini, produksi padi menurun drastis di bawah 20.000 ton pada musim panen pertama. Dinas Pertanian pesimistis produksi padi bisa meningkat di tahun ini. Mereka menargetkan pada tahun ini hasil produksi padi setidaknya sama dengan tahun lalu. Saat ini secara nasional harga padi ini mengalami kenaikan, harga beras mengalami kenaikan. Termasuk di Lampung Utara itu terjadi penurunan produksi di awal tahun ini. Memang beberapa tahun yang lalu itu salah satu faktornya, ya banyak faktor. Salah satunya kemarin dilakukan rehabilitasi bendungan Werarem yang memang irigasi kita bergantung kepada aliran irigasi dari bendungan Werarem di samping sungai-sungai kita. Ini tentu memberikan dampak terhadap produktivitas padi di wilayah Lampung Utara. Menurunnya hasil panen padi juga disebabkan langkanya pupuk bersubsidi. Para petani mendesak pemerintah menyediakan pupuk sesuai kebutuhan yang telah diajukan melalui RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Itu pupuk sekarang itu mahal. Enggak sesuai dengan kalau panen. Itu kalau panen paling banter itu 35 1 kilo. 3.500. Ya. Kendalanya Pak, sampai tahu nggak ini jual berapa bulan susah pupuk untuk petani? Yo, ini Pak, awal-awal pemupukan pertama gadu ini. Jadi ini padi sudah mau ke berapa ini harusnya? Kedua. Menurunnya produksi padi menyebabkan kenaikan harga beras di pasar. Harga beras rata-rata naik Rp2.000 per kilogram. Harga beras kualitas biasa kini Rp10.000 per kilogram. Beras kualitas medium Rp12.000 per kilogram dan harga beras kualitas premium di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram tergantung merek. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.